Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1599 mendominasi dan gila 3. Dewi kehancuran akan datang. Adapun yang lain akan datang, kami tidak tahu. Kepala sekolah tertinggi mendengar laporan itu dan berkata sambil tersenyum. Apa, ayah? Dewi kehancuran akan datang. Tanda seru tanda seru. Begitu kepala sekolah tertinggi menyelesaikan kata-katanya, Aotian yang berada di sampingnya menunjukkan ekspresi terkejut dan langsung bertanya. Desolation Goddess akan datang. Kepala sekolah tertinggi benar-benar mengundang Desolation Goddess. Ya dewa, Dewi Laut Sunyi yang misterius, dia benar-benar datang hari ini. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun Dewi kehancuran hanya menyerang sekali, dia langsung menghancurkan kekuatan kelas 1, keluarga Nanshan. Dia jauh lebih menakutkan daripada iblis langit. Skyfian dan Dewi kehancuran sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dewi kehancuran adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh 3 faksi super. Ketika faksi di sekitarnya mendengar kata-kata kepala sekolah tertinggi, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Dibandingkan dengan Skyfian terkenal, Dewi kehancuran sangat rendah hati. Dia hanya menyerang sekali. Namun, suatu saat itu telah membuat semua kekuatan di wilayah yang luas melihat betapa menakutkannya orang itu. Bahkan 3 kekuatan super telah mengakui orang itu sebagai Nyonya Laut Kehancuran. Raksasa menakutkan dan kemampuannya yang aneh telah mengejutkan semua kekuatan, termasuk 3 pasukan super. Dewi Kehancuran sebenarnya telah datang ke satu-satunya sekte. Semua orang di Kekaisaran Wuji memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kedatangan Namong Jianghe dan kedatangan Dewi Kehancuran, mungkinkah itu pertanda? Apakah sekte kami lebih dekat dengan Dewi Kehancuran? Kepala sekolah tertinggi menganggukkan kepalanya dengan ringan dan melihat sekeliling. Adapun apakah ada orang lain, itu tidak lagi penting. Hari ini adalah hari pernikahan putraku. Tapi sebelum itu, sekte kami ingin mengumumkan sesuatu. Tubuh pemimpin sekte tertinggi perlahan memancarkan aura tertinggi. Aura langsung menyerang semua orang di depannya. Hati semua faksi di wilayah yang luas itu sedikit bergetar saat mereka menyaksikan dengan kagum. Sejak satu-satunya sekte saya didirikan, semua musuh yang berani memprovokasi satu-satunya sekte saya kini telah berubah menjadi debu. Suara dingin terdengar di telinga semua orang. Semua orang tahu bahwa kultus kami telah mulai mengambil tindakan terhadap setan langit. Jika mereka tidak mengambil tindakan, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka melakukannya, itu mungkin akan menjadi pembantaian. Terakhir kali sebuah faksi memprovokasi kultus kita lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, lebih dari 5 juta orang dari faksi itu semuanya terbunuh. Bahkan mereka yang berhubungan dengan faksi itu semuanya terbunuh. Mereka yang menyinggung sekte tertinggi akan dieksekusi. Suara pemimpin sekte tertinggi bergemuruh di telinga semua orang. Ini mengejutkan semua orang. Apa yang sekte tertinggi coba lakukan? Seorang penatua dari klan He mengerutkan kening. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Nenek moyang kita lemah. Sekte tertinggi tidak bisa lemah. Bahkan jika itu surga atau bumi, kita harus membunuh iblis langit. Kepala sekolah tertinggi berdiri di sana, tubuhnya perlahan memancarkan jejak niat membunuh. Hari ini adalah hari pernikahan putraku. Merah mewakili perayaan, tapi... Maaf saya terlambat. Saat kepala sekolah tertinggi terus berbicara, suara acuh tak acuh datang dari jauh. Kepala sekolah tertinggi memfokuskan pandangannya dan melihat ke depan. Semua orang di sekitarnya juga sedikit terkejut. Mereka segera menoleh. Dia di sini. Setan langit benar-benar ada di sini. Dia benar-benar berani datang ke sini. Seperti yang diharapkan dari Sky Demon. Namun, dia hanya mengirim dirinya sendiri ke kematiannya dengan datang ke sini. Ketika orang-orang dari semua faksi melihat Wang Xian dan Mosa berjalan di udara, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. 1 langkah, 2 langkah, dan 3 langkah kemudian, Wang Xian sudah tiba di tempat di depan puncak Yingtian. Tatapannya tertuju pada Ling Jianer. Dia menghela nafas lega ketika dia merasa bahwa Ling Jianer tidak terluka sama sekali. Jian, aku di sini untuk membawamu kembali. Wang Xian berkata dengan lembut. Diam. Seseorang yang akan mati benar-benar berani memanggil istri Aotian saya dengan namanya.
Bibir Ao Tian sedikit melengkung ketika dia melihat kedatangan Wang Xian saat dia berteriak dengan dingin. Kepala sekolah tertinggi, bunuh dia, bunuh dia. Di sampingnya, Bing Fau menatap Wang Xian dengan napas berat dan menggeram dengan suara rendah. Haha, karena kamu seorang tamu, biarkan iblis langit ini menikmati adegan terakhir hidupnya. Kepala sekolah tertinggi tersenyum dan berkata dengan keras. Lanjutkan kalau begitu. Wang Xian berdiri di udara dan menatap kepala sekolah tertinggi dengan acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan dari iblis langit. Bahkan ketika dia bertemu dengan kepala sekolah tertinggi, dia masih memiliki semangat seperti ini. Roh seperti apa? Dia hanya orang kasar, orang yang akan mati. Orang-orang di sekitar melihat Wang Xian dan berdiskusi dengan suara rendah. Semua orang dari klan He dan Kekaisaran Wuji mengerutkan kening. Mengesampingkan semuanya, semangat seperti ini saja sudah cukup untuk membuat mereka tunduk. Hehe, merah melambangkan perayaan. Namun, masih banyak jiwa heroik di sekte kami yang belum dikorbankan. Jiwa-jiwa heroik harus dikorbankan dengan darah segar. Kebetulan, darah segarnya juga berwarna merah, jadi. Dengan darah iblis langit dan darah semua kerabat dan teman iblis langit, mari kita ucapkan selamat. Pernikahan berwarna darah terdengar sedikit menakutkan. Namun, ini bukanlah tirani sekte kami. Semuanya disebabkan oleh Ling Jianer dan Sky Demon. Meskipun Ling Jian, telah menikah dengan sekte kami. Mereka masih harus mempersembahkan korban kepada jiwa-jiwa yang telah mati karena dia. Ao Tian tidak keberatan dengan pernikahan berwarna darah ini. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Satu-satunya sekte adalah satu-satunya sekte. Saat pemimpin sekte tertinggi berbicara, tatapannya akhirnya tertuju pada Wang Xian. Dia tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Siapa yang ingin dibunuh oleh pemimpin sekte tertinggi? Keluarga dan teman. Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Keheranan muncul di wajah mereka. Adapun posisi klan He, ketika anggota klan He mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka langsung berubah. Saya akan bergegas ke wilayah Liuhai Anda dan semua keluarga serta teman Anda setelah hari ini. Tapi sekarang, berdengung, kepala sekolah tertinggi melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di langit. Tidak, tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Kami tidak ada hubungannya dengan pendeta Wang. Kami hanya diperlakukan olehnya. Suara-suara ketakutan tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, ekspresi dari semua kekuatan berubah secara drastis. Bahkan Wang Xian, yang telah lama tenang dan tenang, gemetar. Matanya tertuju pada pemandangan di gambar. Hampir 100.000 orang berhutang budi padamu. Mati. Kepala sekolah tertinggi menunjuk jarinya ke udara. Di layar, hembusan bila angin menebas ke arah 100.000 orang. Ah! Teriakan terdengar jelas oleh semua orang. Itu sangat menakutkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh Wang Xian sedikit gemetar saat dia perlahan menutup matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan meletakkan pil darah yang keras itu ke dalam mulutnya. Aku tidak membunuh Boren dan Boren, tapi akulah yang mati. Tidak perlu mundur. Haha, mati, mati. Bunuh jutaan anggota ras es saya. Setiap orang yang berhubungan dengan iblis langit harus mati. Di bawah, Bing Jinghuan meraung ganas saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan keganasan. Semua orang di sekitarnya terkejut. Sombong dan gila. Ini adalah sekte solipsistik. Ini hanyalah permulaan. He Yuan dari klan He keluar untuk bunuh diri. Bab 1600-1600 Tirani dan Kegilaan 4. Ini hanyalah permulaan. He Yuan dari klan He keluar untuk bunuh diri. Adegan di langit menunjukkan bahwa hampir 100.000 orang yang telah dirawat oleh Wang Xian semuanya terbunuh. Namun, ini hanyalah awal dari sekte solipsistik. Tanda seru, tanda seru. Ketika pemimpin tertinggi mengatakan kalimat ini, semua orang terkejut. He Yuan dari klan He keluar untuk bunuh diri. Dia klan? Ini adalah klan teratas di antara pasukan kelas 1. He Yuan adalah murid paling menonjol dari seluruh klannya. Dia bahkan dipersiapkan untuk menjadi penerus pemimpin klan berikutnya. Meski begitu, pemimpin tertinggi mengumumkan bahwa dia Yuan dari klan He telah keluar untuk bunuh diri. Betapa sombongnya ini. Apa? Kamu ingin membunuh He Yuan? Kata-kata kepala sekolah agung menyebabkan ekspresi semua orang dari klan Wang Xian berubah drastis.
Bahkan wajah He Yuan langsung menjadi pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Klan He memang kuat. Bahkan 3 negara adidaya pun harus mewaspadai klan He. Namun, jika kepala sekolah tertinggi ingin membunuh He Yuan, akankah klan He berani tidak patuh? Bahkan jika klan He bisa menahan serangan kepala sekolah tertinggi, ada syaratnya. Artinya, mereka bisa bersembunyi di pohon suci dan tidak keluar. Namun, bisakah mereka bersembunyi selamanya? Kepala sekolah tertinggi ini sangat sombong. He Yuan dari klan He. Dia membunuh hampir 100.000 orang yang diselamatkan oleh Iblis Langit, dan sekarang dia ingin membunuh teman Iblis Langit, He Yuan. Ini terlalu sombong. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan pandangan mereka semua terfokus pada klan He. Yuan kecil. Dia Sui King, yang memegangi lengan Yuan, memiliki wajah yang sangat pucat. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia menatapnya. Jika saya ingat dengan benar, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, kekuatan yang kuat memprovokasi Sekte Tunggal. Pada saat itu, kekuatan itu telah membunuh beberapa juta orang. Selain anggota langsung pasukan ini, ada juga beberapa juta orang yang terlibat. Sebanyak 7 hingga 8 juta orang tewas di tangan satu-satunya sekte. Sejak saat itu juga sekte tertinggi dikenal sebagai sekte tertinggi di langit dan bumi. Itu sombong dan kuat, dan itu mengakar kuat di hati rakyat. Penatua Kekaisaran Wuji mengerutkan kening dan berkata perlahan. Pemimpin sekte tertinggi telah membuat murid inti dari pasukan tingkat atas melakukan bunuh diri. Bahkan mereka sedikit terkejut. Kuat? Itu terlalu kuat. Semua kekuatan memandang klan He dengan simpati. Pemimpin sekte Lord Supreme, masalah ini tidak ada hubungannya dengan He Yuan kita. Mengapa? Bisakah pemimpin sekte tertinggi memberi Yuan kita jalan keluar? Ekspresi tetua klan He berubah drastis saat dia memohon belas kasihan kepada pemimpin sekte tertinggi. Apakah Anda ingin satu-satunya sekte kami membantu? Pemimpin sekte tertinggi menyapu pandangan dingin. Semua orang dari klan He gemetar. He Yuan berdiri di sana dan perlahan menutup matanya. Berani membunuh murid sekte kami, ini baru permulaan. Setelah hari ini, saya pribadi akan menuju ke wilayah Liu Hai. Apakah kamu merasa menyesal? Kepala sekolah tertinggi memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa ekspresi. Hehe, Jianer, aku akan mengangkat kepalamu. Lihat, ini hasil melawan sekte kita. Ao Tian melepas kepala Ling Jian, sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Ling Jianer menatap Wang Xian yang ada di depannya. Air mata berkilauan di matanya. Kalau begitu biarkan sekte kami memberimu kematian. Kepala sekolah tertinggi memerintahkan dengan acuh tak acuh ketika dia melihat penghinaan di wajah para klan He. Itu kepala sekolah tertinggi. Seorang pria parubaya segera menangkupkan tangannya dan menjawab. Mereka yang menyinggung sekte kami akan dieksekusi oleh 9 klan. Pria parubaya itu berteriak dan dengan arogan memandang rendah orang-orang klan He saat dia perlahan berjalan. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya memberi tekanan besar pada orang-orang klan He. Pakar klan He mengepalkan tinju mereka, mata mereka dipenuhi amarah. Mendesah. Pemimpin klan He, tanpa daya menutup matanya dan melambaikan tangannya ke belakang. Mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak memiliki hak untuk melawan. Begitu mereka bergerak, mereka semua akan mati. Di masa depan, klan He hanya bisa bersembunyi di posisi pohon suci. Tak berdaya, seperti yang diharapkan dari sekte solipsistik. Mereka sangat sombong dan gila. Wang Xian membuka matanya perlahan. Dia bisa merasakan darah segar di tubuhnya terbakar dan mendidih. Efek obat perlahan mulai berpengaruh. Begitu dia mengonsumsi pil darah yang keras, bahkan jika dia tidak bergerak, lebih dari setengah daging dan darahnya akan hilang seiring waktu. Begitu dia bergerak, dia hampir pasti akan mati. Di langit dan bumi, hanya aku yang maha tinggi. Ao Tian menatap Wang Xian dengan ekspresi liar dan berkata dengan dingin. Di langit dan bumi, hanya aku yang maha tinggi. Semua murid sekte solitaire di sekitarnya berteriak kegirangan. Ini adalah kekuatan dan tirani sekte mereka. Mereka berani membunuh saudara dan saudari kita dan memusnahkan seluruh klan mereka. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari klan He? Jadi bagaimana jika mereka adalah setan langit? Mereka hanyalah anak domba yang menunggu untuk disembelih. Mati, hal bodoh. Pada saat ini,
Pria parubaya dari Sekte Solitaire yang sedang berjalan menuju klan He mengayunkan pedang angin dengan angkuh. Bila angin sederhana tidak terlalu kuat, tapi itu cukup untuk membunuh ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga atau keempat. Dia tahu bahwa bahkan jika itu adalah serangan sederhana, seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat ke-8 di samping dia Yuan tidak akan berani menghentikannya. Tuan Muda Wang. Ketika dia Suiking melihat adegan ini, dia berteriak pada Wang Xian dengan bingung. Berdengung. Saat ini, Wang Xian bergerak. Dengan sekejap, dia muncul di depan bila angin. Ketika bila angin mendarat di depannya, itu langsung menghilang. Meledak. Dia berteriak pelan. Tubuh pria parubaya itu meledak seketika. Darah segar berceceran dalam radius 20 meter. Diakon Liu. Apa? Kecepatan yang sangat cepat. Dikatakan bahwa iblis langit pernah sendirian memblokir 3 seniman bela diri tembus pandang tingkat 8 tingkat 8. Ini, kekuatan yang sangat menakutkan. Dia membunuh seorang diaken dari Sekte Solitaire tepat di depan kepala sekolah tertinggi. Ketika tubuh pria parubaya dari Sekte Tunggal meledak, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Pemimpin tertinggi juga sedikit terpana. Sedikit rasa malu melintas di matanya. Dia telah meremehkan kekuatan iblis langit. Maaf, Saudara He Yuan. Aku telah melibatkanmu. Wang Xian berdiri di depan He Yuan dan menoleh untuk berbicara terus terang kepadanya. Kita semua bersaudara. He Yuan memaksakan senyum pahit pada Wang Xian, tapi dia menjawab dengan santai. Kamu sangat baik. Kepala sekolah tertinggi menunjuk jarinya ke udara. Aliran atribut angin yang menakutkan berkumpul seketika. Retak-retak-retak. Penjara angin langsung menjebak Wang Xian. Wang Xian melihatnya dengan acuh tak acuh dan tidak bergerak. Namun, permusuhan di matanya semakin kuat dan kuat. His, kepala sekolah tertinggi telah bergerak. Dia mengarahkan jarinya ke kehampaan dan menjebak iblis langit. Iblis langit bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak peduli apa, iblis langit akan mati menggantikan kepala sekolah tertinggi. Semua orang terkejut ketika mereka melihat kepala sekolah tertinggi bergerak. Bagus sekali, bunuh wanita itu juga. Kepala sekolah tertinggi berbicara lagi dan melirik He Suiking yang berada di samping He Yuan. Siapapun yang berhubungan dengan iblis langit akan mati. Apa? Nona dari klan He Suizu juga dijatuhi hukuman mati. Ini hanyalah kematian siapapun yang membuka mulutnya. Kepala sekolah tertinggi terlalu sombong. Semua kekuatan terkejut lagi, dan wajah semua anggota klan He Suizu menjadi jelek. Tapi tetap tidak ada jalan. Di langit dan tanah ini, hanya kepala sekolah tertinggi dari klan He Suizu yang tertinggi. Bab 1601-1601 mendominasi dan gila 5. Ya, setelah ketua tertinggi menilai dia melakukan Suiking, seorang tetua dari Sekte Solipsistik menangkupkan tangannya dan menerima perintah tersebut. Tatapannya menyapu dia Suiking dan dia Yuan tanpa emosi di wajahnya. Tanda seru tanda seru. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang akan menghentikan kita. Senyum dingin muncul di wajah penatua. Dia melirik Wang Xian dengan jijik dan berjalan lurus ke depan. Dia Suiking memandangi para penegak sekte tertinggi yang berjalan ke arahnya. Wajahnya pucat saat dia memegang lengannya dengan erat. Pemimpin sekte tertinggi, bukankah kalian terlalu sombong? He Yuan menatap pemimpin sekte tertinggi dan berteriak dengan ekspresi yang sangat malu. Kamu tidak memiliki hak untuk berbicara dengan pemimpin sekte kami. Pergi ke neraka. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani menghentikan Anda. Ekspresi dingin muncul di wajah sesepuh itu. Dengan lambaian tangannya, energi yang kuat langsung menyerang He Yuan dan dia Suiking. Tubuh He Yuan bergetar. Semua orang dari klan He dan dia Suiking memejamkan mata dan menundukkan kepala. Terlalu sombong. Salahkan iblis langit karena membunuh begitu banyak murid sekte. Lagi pula, banyak murid inti dari sekte tersebut telah terbunuh di reruntuhan kerajaan dewa. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Sekarang, balas dendam sekte tunggal hanyalah permulaan. Faksi di sekitarnya berbisik ketika mereka melihat sekte tunggal yang kuat. Keke, aku juga akan mencobanya. Pada saat itu, suara menyeramkan dan menakutkan terdengar. Meledak, ledakan, suara ledakan terdengar sekali lagi. Sama seperti terakhir kali, darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, semua faksi di sekitarnya tercengang. Aura dingin pemimpin sekte tertinggi yang memandang rendah dunia juga benar-benar membeku.
Satu-satunya sekte hanya biasa-biasa saja. Mungkinkah penjahat mati karena terlalu banyak bicara? Keke. Suara mengejek terdengar, menyebabkan ekspresi semua faksi di sekitarnya menjadi sangat menarik. Ini adalah kedua kalinya. Pertama kali, Iblis Langit menyerang dan membunuh seorang diaken dari satu-satunya sekte. Sekarang, lelaki tua bungkuk yang mengikuti setan langit juga telah membunuh salah satu diakon dari sekte tunggal. Darah berceceran di mana-mana. Untuk pertama kalinya, bisa dimaklumi jika kepala sekolah tertinggi terlalu sombong dan tidak bereaksi. Tapi kali ini, 2 kali berturut-turut, itu adalah tamparan di wajah. Bahkan para ahli dari beberapa kekuatan menggerakkan mulut mereka. Dia memang tak tertandingi. Satu iblis langit berada di puncak peringkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dan yang lainnya juga tidak lemah. Sepertinya aku harus bergerak hari ini. Mata kepala sekolah agung melonjak, dan wajahnya menjadi gelap. Kepala sekolah, serahkan pada grup penjaga tertinggi kita. Pada saat ini, 7 tetua perlahan berjalan keluar dari bawah dan meminta instruksi dari kepala sekolah tertinggi. Lord Supreme Headmaster, tolong izinkan saya memenggal kepala Sky Demon dengan tangan saya sendiri dan memberi penghormatan kepada jutaan roh heroik dari dinasti Bingxin kita. Bing Fau melompat turun dan membungkuk dengan hormat kepada kepala sekolah tertinggi. Sekte kita pasti serius. Grup penjaga tertinggi terdiri dari 7 ahli di peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Setiap kelompok penjaga sangat kuat. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan bertindak kecuali sekte tersebut dalam bahaya. Iblis surgawi sudah sangat kuat untuk memaksa grup penjaga tertinggi untuk bertindak. Ini adalah akhir dari masalah ini. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat 7 ahli di peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam dan Bing Fau dari kerajaan Bingxin keluar dalam sekejap. Fondasi dari 3 kekuatan super terlalu kuat. Itu sudah sangat kuat untuk pasukan kelas 1 untuk memiliki 2 ahli di peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Namun, sekte kami dapat dengan mudah memiliki 7 atau 8. Ini juga alasan mengapa klan He dan klan He Sui tidak berani melawan. Pemimpin sekte tertinggi, 9 sekte teratai kami bersedia membantu satu-satunya sekte. Suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Pria tua itu memiliki lengan yang panjangnya sekitar 2 meter. Wajahnya penuh otot, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Pemimpin sekte tertinggi, sekte debu kami bersedia membunuh musuh untuk sekte tunggal. Saat sesepuh berlengan panjang dari 9 sekte teratai selesai berbicara, patriark sekte lain melangkah maju dan dengan hormat meminta instruksi. 9 sekte teratai dan sekte debu, 2 kekuatan kelas 1 juga telah melangkah maju. Ini jelas merupakan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari sekte kami dengan melangkah keluar dan melakukan pekerjaan serabutan. Mengapa tidak? Sayangnya, kami hanyalah kekuatan kelas 2 dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan serabutan. Mata semua kekuatan di sekitarnya berkedip. Ini adalah kesempatan untuk menjilat kultus solitaire. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Mari kita selesaikan ini secepat mungkin. Pemimpin sekte tertinggi, yang ingin membangun otoritasnya, juga sedikit marah setelah kedua diaken itu terbunuh. Dia memberi perintah secara langsung. Itu adalah pemimpin sekte tertinggi. Kelompok 10 pembangkit tenaga Void Tier 8 tembus pandang menangkupkan tangan mereka. Seketika, tubuh mereka mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Mereka menoleh dan menatap Wang Xian dan Mosa. 10 melawan 2. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan dapat membunuh mereka. Di sekitarnya, semua orang mau tidak mau mundur beberapa langkah. Mata mereka tertuju pada kematian Demon Langit generasi pertama. Kepalanya, saya harap semua orang bisa membiarkan saya, Bing Fau, memotongnya. Bing Fau menatap Wang Xian dengan kebencian dan menggeram. Haha, tentu. Sebentar lagi, kami akan menciptakan kesempatan untuk saudara Bing Fau. 2 patriark dari 9 sekte teratai dan sekte debu berkata dengan senyum di wajah mereka. 10 orang di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan Sitraf membunuh 2 dari mereka. Mereka tidak berani menjamin bahwa mereka akan dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Namun, mereka masih bisa menjatuhkan mereka dalam 10 gerakan di bawah pengepungan. Saudari Jianer, perhatikan baik-baik.
Ao Tian memandang Ling Jianer dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Ling Jianer memerah. Dia menutupnya perlahan dan air mata jatuh. Haha, mati, mati, mati. Bing Jinghuan meraung dengan wajah ganas. Dia ingin melihat leluhurnya memenggal kepala iblis langit dan membalaskan dendam ayahnya dan seluruh keluarganya. Lakukan. Grup pelindung tertinggi dan Bing Fawu dari satu-satunya sekte, yang berada di peringkat 8 dari tahap bela diri kekosongan yang dalam, mengeluarkan teriakan ringan saat senjata gemilang muncul di tangan mereka. Hehehe, ini akan dimulai. Itulah yang membuatnya menarik. Aku paling benci sampah, jadi ayo bersihkan kedua sampah itu dulu. Mosa tertawa gila ketika dia melihat 10 ahli tahap bela diri kekosongan yang mendalam menghadapi mereka. Untaian ki iblis perlahan naik, dan matanya yang keruh mulai menjadi hitam pekat. Ledakan, demonik ki meletus, dan awan hitam di langit langsung bergejolak. Aura yang tak terkalahkan mengalir ke segala arah. Sampah, pergilah ke neraka. Mosa melambaikan tangannya ke dua sisi. Untaian ki iblis seperti naga iblis yang ganas dan menakutkan, langsung menghancurkan 9 sekte teratai dan gerbang debu. Apa? Teriakan kejutan datang dari kepala sekolah tertinggi dan Namong Jianghe. Murid mereka sedikit menyempit. Wang Xian, yang terjebak di penjara angin, perlahan mengulurkan tangannya. Ketika tangannya menyentuh penjara angin, itu langsung menghilang. Mahkota 5 elemen di kepalanya berkilauan. Bab 1602 Pertempuran Kegilaan 1. Auman mengaum-mengaum. Raungan datang dari Ki Setan Mosa. Raungan itu seperti raungan naga, agung dan menakutkan. Dua ki iblis yang menakutkan berubah menjadi kepala naga yang ganas dan masing-masing menyerang 9 sekte teratai dan gerbang debu. Tanda seru. Mosa merentangkan tangannya dan tampak seperti iblis yang terbangun. Apa? Aura ini? Ini, ya dewa. Aura ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh seniman bela diri kekosongan tingkat 8. Ki iblis menyapu ke segala arah, dan naga iblis menyapu. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang brutal. Ketika Patriark 9 Sekte Teratai dan Patriark Gerbang Debu merasakan aura menakutkan ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Tidak. Namun, di posisi 9 Sekte Teratai dan Sekte Debu, ada total 4 hingga 500 murid sekte. Mereka yang dapat menghadiri perjamuan ini hari ini semuanya adalah murid inti dari sekte tersebut. Ketika mereka merasakan serangan yang dipenuhi dengan aura destruktif mendekat, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Aura ini terlalu kuat. Tingkat 9 interpretasi kosong, 100% tingkat 9 interpretasi kosong. Wajah semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan. Murid dan ahli dari dua sekte besar tidak memiliki reaksi sedikitpun. Serangan mengerikan itu langsung membunuhnya. Selain itu, Mosa jelas menggunakan metode yang sangat kejam untuk membuat daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Darah berceceran di mana-mana. Tidak ada satupun yang tersisa. Tahap interpretasi kosong tingkat 9. Sejak kapan wilayah kita yang luas memiliki ahli di tahap interpretasi void tingkat 9? Penatua dari Kekaisaran Wuji meraung dengan suara rendah. Tatapan Namong Jianghe menatap Mosa saat matanya berkedip dengan kilau. Demikian pula, dia berbicara langsung. Tahap interpretasi kosong tingkat 9. 4 kata ini menyebabkan semua orang dari berbagai faksi menelan ludah saat mereka menatap Mosa dengan tak percaya. Keke, 2 kentang goreng kecil ini benar-benar berani mengadili kematian. Jangan cemas. Setelah saya pergi hari ini, saya akan membuat 9 sekte teratai dan sekte debu Anda lenyap begitu saja. Mosa mengabaikan seruan dan tatapan terkejut di sekelilingnya. Tatapannya menyapu melewati 9 sekte teratai dan patriark sekte debu saat dia tertawa terbahak-bahak dengan wajah penuh senyum. Di mata 9 sekte teratai dan 2 patriark sekte debu, senyumnya seperti iblis jurang. Tubuh keduanya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Mereka melihat posisi sekte mereka dengan bingung. Semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Mereka sama sekali tidak meragukan kata-kata Mosa. Mereka sudah bisa membayangkan nasib sekte mereka setelah memprovokasi setan tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam bersama dengan setan langit. Mengapa seperti ini? Mata mereka dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Menurut pendapat mereka, setan langit ditakdirkan untuk mati hari ini. Mereka hanya ingin menjilat sekte tunggal.
Bagaimana mereka bisa berharap untuk berakhir seperti ini? Level 9 dari tingkat kekosongan yang dalam, apakah kamu akan menjadi musuh sekte tunggal kami? Master sekte tunggal yang berdaulat menatap Mosa dengan ekspresi dingin dan mengepalkan tinjunya. Seorang ahli dengan level yang sama sudah bisa membuat sekte mereka memperlakukannya dengan serius. Bahkan, mereka bahkan harus berurusan dengannya dengan hati-hati. Lagi pula, hanya ada 2 ahli tingkat 9 dari alam tembus pandang di sekte mereka. Jika mereka tidak bisa menjadikan dia musuh sepenuhnya, itu akan menjadi pilihan terbaik. Saat kepala sekolah tertinggi berbicara, wajahnya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia tampak sedikit malu. Kirim Jianer ke sini. Tanpa menunggu Mosa menjawab, suara dingin Wang Xian terdengar. Kalimat ini membuat semua orang dari kepala sekolah terlihat sangat malu. Mengirim Ling Jianer ke sana sama dengan merebut pernikahan. Selanjutnya, itu merampas pernikahan tuan muda dari kepala sekolah tertinggi. Begitu Ling Jianer pergi bersamanya, kepala sekolah tertinggi akan kehilangan banyak muka. Kamu angan-angan, hanya berdasarkan kamu. Wajah Aotian dipenuhi amarah saat dia menatap Wang Xian dengan mata merah darah dan meraung. Lebih baik jika kamu mengirim istri bosku Tianmo. Kalau tidak, selama beberapa ribu tahun ke depan, saya akan bermain bagus dengan satu-satunya sekte. Keke. Kecuali kamu bisa membunuhku, kamu harus bersembunyi di satu-satunya gunung selamanya. Keke. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara lemah Mosa terdengar. Saat dia berbicara, sosoknya bergerak dan datang ke sisi Wang Xian. Keduanya menghadapi sekte Solitaire, salah satu dari 3 kekuatan utama di wilayah yang luas. Wajah Mosa dipenuhi dengan kesombongan. Pada saat ini, Mosa merasa tubuhnya sangat kuat, terutama posisi jantungnya. Aliran energi iblis yang tak ada habisnya memberinya energi. Dia merasa seolah-olah dia akan meledakkan langit. Dia yang awalnya sombong, sekarang memiliki aura yang mendominasi yang menunjukkan bahwa dia tidak menempatkan orang-orang di dunia di matanya. Aura yang mendominasi ini bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte tertinggi saat ini. Orang tua itu benar-benar memanggil bos Sky Demon, ini. Seorang seniman bela diri kekosongan tingkat 9, Sky Demon juga memiliki seniman bela diri kekosongan tingkat 9 di sisinya. Sekarang, akan sulit bagi sekte untuk menghancurkan Sky Demon. Kali ini, satu-satunya sekte yang benar-benar menghadapi lawan tangguh. Semua faksi di sekitarnya sangat terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari ahli tahap bela diri kekosongan tingkat 9 yang mendalam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang tua di sisi Sky Demon benar-benar akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Tingkat ke-9 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam tidak terkalahkan di wilayah yang luas. Tatapan dari berbagai faksi menyapu 9 sekte teratai dan gerbang debu, mengungkapkan ekspresi mengejek. Kedua kekuatan kelas 1 ini akan selesai. Kamu. Ekspresi Tuan Muda Aotian berubah drastis saat dia mendengar kata-kata Mosa. Bahkan ekspresi kepala sekolah tertinggi sangat jelek. Tidak ada yang berani mengancam satu-satunya sekte kita. Pada saat ini, suara marah datang dari langit. Seorang lelaki tua memegang tongkat berkepala naga sedang duduk di kursi naga hijau yang melayang di udara. Patriark Feng Qi, ini adalah Patriark Feng Qi dari Sekte Solitaire. Melihat sosok itu tiba-tiba muncul, semua orang sedikit kaget dan langsung mendongak. Keke, jadi bagaimana kalau aku mengancam Sekte Solitaire? Hanya dengan kalian berdua, bisakah kau menghentikanku, Mosa? Kakek tua, hari ini aku dengan santai datang ke tanah Sekte Solitaire. Saya juga bisa berjalan santai. Jadi bagaimana jika saya mengancam Anda? Mosa dengan arogan meneriaki semua orang di sekte hanya aku. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Mosa yang sangat arogan, mereka sedikit terpana dan diam-diam menonton. Kesombongan Mosa memiliki haknya sendiri untuk menjadi sombong. Meskipun hanya saya sekte yang memiliki 2 ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam, sangat sulit untuk benar-benar meninggalkan Mosa di sini. Kakak. Kepala sekolah tertinggi memandang Mosa yang sangat arogan, mengepalkan tangannya dengan erat dan mengeluarkan suara yang tajam. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang gila. Patriark Feng Qi juga perlahan berdiri dan mengunci Mosa. Jangan memelototiku. Datang dan cek saya jika Anda punya nyali. Jika kamu tidak punya nyali, segera kirim istri bosmu ke sini.
Wajah Mosa dipenuhi tawa saat dia melirik kepala sekolah tertinggi dan Patriark Fengqi. Ringan seperti angin dan seringan awan. Bab 1603 Pertempuran Kegilaan 2. Anda, kata-kata Mosa yang agak mengejek bergema di seluruh puncak Yingtian. Ketika kepala sekolah tertinggi dan Patriark Fengqi mendengar kata-katanya, wajah mereka dipenuhi amarah. Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang berani bersikap sombong terhadap kepala sekolah tertinggi kita. Tanda seru. Kepala sekolah tertinggi menatap Mosa dan menggeram dengan suara rendah. Auranya yang menakutkan menyebabkan seluruh langit berubah. Burung pipit yang menghadap ke langit sudah terbang ketakutan saat mereka menatap ke arah mereka. Jadi bagaimana jika kamu sombong? Saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda akan memberi saya orang itu? Mosa melirik mereka berdua dan menanyai mereka tanpa rasa takut. Ekspresi kepala sekolah tertinggi dan Patriark Fengqi berubah. Ayah, apakah saya sangat ingin? Ao Tian menatap ayahnya dan ekspresi ragu-ragu Patriark. Ekspresinya langsung berubah dan dia membuka mulutnya karena malu. Di sekitar mereka, wajah Bing Fawu dan Bing Jinghuan seolah-olah meneteskan darah. Tubuh mereka gemetar saat mereka berdiri di sana. Aku akan memberimu 3 detik untuk dipertimbangkan. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan lemah. 3 detik untuk dipertimbangkan. Ini tidak hanya mengancam sekte kami. Itu menekan mereka. Kata-kata iblis langit sedikit. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka merasa kata-kata iblis langit agak terlalu arogan. Lagi pula, sekte tersebut memiliki 2 orang di level 9 dari tingkat kekosongan Sitraf. Mereka hanya takut, bukan takut. Sekarang iblis langit begitu mendominasi dan berkata bahwa dia akan memberi mereka waktu 3 detik, nadanya yang mendekati perintah akan menyebabkan sekte tersebut membalas. Hehe, kepala sekolah tertinggi tertawa ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Wang Xian. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, hembusan energi unsur angin melonjak. Awan di langit menyebar dengan gila-gilaan di sekitarnya. Seluruh langit sebiru cakrawala. Hembusan energi jantung berdebar berkumpul dengan cepat di sekitarnya. Formasi arai naik, dan dunia berubah. Seluruh dunia tampaknya telah mengubah tuannya. Formasi arai, pemimpin sekte tertinggi telah mengaktifkan formasi arai. Apa ini? Sepertinya kata-kata iblis surgawi telah memaksa pemimpin sekte tertinggi ke sudut. Semua orang di sekitar sedikit terkejut saat mereka buru-buru menilai lingkungan mereka. Jika ada ahli bela diri peringkat 9 yang mendalam dapat menginjak wajah kita, maka satu-satunya sekte kita tidak perlu ada lagi. Patriark Fengqi berdiri dari kursi naga Azure dan pindah ke sisi hierarki tertinggi. Aktifkan larik. Bahkan ahli bela diri peringkat 9 yang mendalam bisa terjebak. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah tempat sekte itu didirikan selama puluhan ribu tahun. Itu masih mungkin bagi arai untuk menjebak ahli bela diri kekosongan peringkat 9. Saudara Nangong, 50% dari keuntungan akan membantu kita membunuh 2 orang yang sembrono. Master sekte tertinggi tiba-tiba melihat ke arah keluarga kerajaan selatan. Ini, ketika pasukan di sekitarnya melihat formasi, ketua sekte tertinggi berkata kepada Nangong Jianghe, dan ekspresi mereka berubah. Nangong Jianghe duduk di sana, dan matanya berkedip. Master sekte tertinggi, saya tidak akan membantu Anda membunuh ahli interpretasi kekosongan peringkat 9. Nangong Jianghe dengan ringan menggelengkan kepalanya. 70% dari keuntungan. Wajah Master sekte tertinggi menjadi gelap saat dia berteriak dengan suara rendah. 80%. Jika kami gagal, sekte Anda harus memberi kami barang yang setara. Nangong Jianghe langsung berkata, baiklah, tidak ada yang bisa mengancam sekte kita. Bahkan jika kita harus membayar mahal, kita harus membunuh mereka. Sebelum kepala sekolah tertinggi dapat menjawab, Patriark Fengqi yang berada di sampingnya menjawab. Tatapannya menyapu ke arah Mosa. Dia mengulurkan tangannya dan kipas besar muncul di tangannya. Kipas hijau itu dipenuhi dengan pola-pola khusus. Aku sudah lama tidak berpartisipasi dalam pertempuran dengan level yang sama. Nangong Jianghe berdiri perlahan. Dia mengalihkan pandangannya ke Mosa dan Wang Xian sambil tersenyum dan melanjutkan, ingat, jangan pernah menantang garis bawah dari kekuatan yang kuat. Jika tidak. Saat dia berbicara,
dia menggelengkan kepalanya perlahan. Maafkan aku, kakak. Nangong Jianghe memandang Mosa. Gumpalan api mulai naik dari tubuhnya. Tidak baik. Ini, Sekte Solitaire benar-benar membayar harga untuk mengundang patriark keluarga kerajaan selatan untuk mengambil tindakan. Kali ini, Sky Demon dan yang lainnya sudah berlebihan. Setelah melihat Nangong Jianghe setuju untuk membantu Sekte Solitaire, ekspresi semua pembangkit tenaga listrik dari faksi sedikit berubah. Apakah kita akan menonton pertempuran yang mengakhiri dunia hari ini? Semua orang berpikir sendiri. Semua orang dari klan He dan klan Sui awalnya berpikir bahwa dia Yuan dan dia Sui King akan mampu mengatasi krisis. Namun, saat melihat pemandangan ini, ekspresi mereka kembali berubah drastis. 3 orang di level 8 dari Citra Void Tier akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Apakah kamu keluarga kerajaan selatan tidak tahu bahwa yang terbaik adalah tidak terlibat dalam urusan orang lain? Wang Xian menoleh untuk melihat keluarga kerajaan selatan tanpa ekspresi dan bertanya dengan dingin. Oh, jadi bagaimana jika saya terlibat? Murid keluarga kerajaan selatan saya hilang di Ichehet Imperial City 7 hari yang lalu. Seharusnya kau yang membunuh mereka, kan? Tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak. Nyatanya, aku juga akan bergerak. Nangong Jianghe memandang Wang Xian dengan jijik dan bertanya dengan lemah. Bagaimana itu? Wang Xian memandang Nangong Jianghe dan perlahan menutup matanya. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana itu. Mosa, blokir 2 orang lainnya untukku. Wang Xian menggeram dan langsung membuka matanya. Pada saat ini, matanya dipenuhi darah. Ledakan, gelombang energi darah meletus dari tubuhnya. Mahkota 5 elemen di kepalanya membesar seketika dan menyerang Nangong Jianghe. Batu kilangan 5 elemen, musnahkan. Wang Xian meraung dan terbang menuju anggota keluarga kerajaan selatan. Darahnya terbakar dengan cepat di tubuhnya. Itu berubah menjadi energi naga dan melepaskan serangan yang menakutkan. Lengan Wang Xian berubah menjadi cakar naga. 5 elemen millstone di kepalanya berubah menjadi radius 5 km. Seberkas cahaya abu-abu melesat ke arah Nangong Jianghe. Apa? Perubahan mendadak itu membuat khawatir semua orang di puncak Yingtian. Ekspresi Nangong Jianghe berubah drastis saat dia merasakan serangan Wang Xian. Hancurkan untukku. Dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Pilar api ditembakkan ke arah batu kilangan 5 elemen. Oh tidak, ayo kabur. Aura yang menakutkan. Ayo menghindar dengan cepat. Pecahnya pertempuran secara tiba-tiba menyebabkan ekspresi beberapa faksi di sekitar keluarga kerajaan selatan berubah secara drastis. Mereka lari ke kiri dan ke kanan karena ketakutan. Aura ini, ketika kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi melihat Wang Xian menyerang keluarga kerajaan selatan, ekspresi mereka berubah drastis. Kali ini, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Batu kilangan 5 elemen, meledak. Wang Xian, yang menyerbu ke arah keluarga kerajaan selatan, berteriak lagi dengan aura pembunuh. Di langit, batu kilangan 5 elemen lainnya muncul. Salah satunya adalah idola Dharma dan yang lainnya adalah senjata. Energi destruktif menyerang para ahli dan murid di belakang keluarga kerajaan selatan. Lari, energi ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak. Hanya sekte saya, serang. Southern Royal River mengungkapkan ekspresi panik dan berteriak dengan cemas. Bab 1604 Pertempuran Kegilaan 3. Menyerang. Ketika kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi melihat permohonan bantuan Nangong Jianghe, ekspresi mereka berubah drastis. Kipas hijau besar terbang menuju Wang Xian. Tanda seru. Jarum angin yang lebat juga terbang menuju Wang Xian. Apakah kamu meremehkanku? Keke. Mosa melihat mereka berdua menyerang dan tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi dingin. Dia membuka lengannya. Tubuhnya tertutup sisik dan dia tampak seperti setan. Ketika dia membuka lengannya, kekuatan gelap di sekelilingnya memadat menjadi sisik naga hitam pekat. Atribut angin dan jarum angin yang dipenuhi kehancuran mendarat di sisik naga hitam pekat di sekitar Mosa. Keke, hebat, pertahanan kuat, ini luar biasa. Jarum angin dan sinar angin yang mendarat di sekitar Mosa segera menghilang, menyebabkan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Cepat, sembunyi di tempat terjauh. Ya dewa, iblis langit sebenarnya setara dengan Nangong Jianghe. Sembunyikan di tempat terjauh.
Pecahnya pertempuran yang tiba-tiba menyebabkan faksi lain di area yang luas hampir mengompol. Bahkan ekspresi Patriark Kekaisaran Wuji berubah drastis saat dia buru-buru memimpin semua orang dari Kekaisaran Wuji untuk terbang menuju tepi terjauh dari formasi susunan. Mereka langsung memisahkan jarak 10 kilometer. Pakar terkuat dari pasukan kelas 1 lainnya dari klan He juga buru-buru memimpin klannya untuk bersembunyi di sekitar Kekaisaran Wuji. Kekuatan Pendeta Wang. Wajah Wu Qingcheng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke tempat di mana pertempuran itu terjadi, serunya tak percaya. Tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang dalam. Ini jelas merupakan kekuatan destruktif dari tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Penatua dari Kekaisaran Wuji meraung kaget. The Sky Demon benar-benar memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat 9. Orang-orang dari semua faksi di sekitarnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak heran mereka berani tidak memberikan wajah apapun kepada satu-satunya sekte. Jika Bingjian, menikah dengan Pendeta Wang saat itu, Kekaisaran Hati Es akan dapat hidup damai setidaknya selama 4 hingga 5.000 tahun. Sekarang, mereka sebenarnya. Serangkaian suara kaget datang dari sekitarnya. Semua orang melihat ke arah lokasi pertempuran dalam ketakutan. Pada saat ini, teriakan Pain terdengar. Di keluarga kerajaan selatan yang menjadi sasaran Wang Xian, kematian sudah dimulai. Mendesis. Orang-orang dari keluarga kerajaan selatan akan dihancurkan. Iblis langit terlalu tak terkendali. Keluarga kerajaan selatan ingin membantu sekte tunggal. Dia segera membunuh semua orang dari keluarga kerajaan selatan. Kali ini, bahkan keluarga kerajaan selatan telah ditendang ke pelat logam. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mendengar teriakan tersebut. Sky Demon, kamu mencari kematian. Raungan marah Nangong Jiang He terdengar. Tatapannya menyapu lokasi keluarga kerajaan selatan, dan matanya berwarna merah darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa iblis langit benar-benar memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat 9. Jika dia tahu, mengapa dia bergerak. Tapi sekarang, tidak ada ruang untuk penyesalan. Sampah keluarga kerajaan selatan, murid kerajaan selatanmu dibunuh olehku, hehe. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Nangong Sang keluarga kerajaan selatan Anda menyergap saya dan dibunuh oleh saya. Nangong Sang, kau orang terkutuk membuatku diam selama lebih dari 1000 tahun. Pada saat ini, tawa maniak Mosa datang dari depan. Apa, ayahku dibunuh olehmu? Ketika Nangong Jianghe mendengar kata-kata Mosa, dia memelototinya dengan marah. Brengsek, Nangong Sang, orang tercela itu, melancarkan serangan diam-diam padaku. Jika bukan karena reaksi cepat saya akan mati di tangan keluarga kerajaan selatan Anda. Mosa juga sedikit kesal dan langsung berteriak. Haha, tepat pada waktunya. Ayo bertempur hari ini. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi ganas. Mengaum. Saat dia meraung, tubuhnya berubah menjadi naga suci yang berukuran 150 meter. Kabut keabu-abuan memancarkan aura berdarah saat memenuhi sekeliling. Pabrik penggilingan 5 elemen di atas kepalanya memancarkan aura destruktif. Saya ingin melihat apakah pertempuran hari ini dapat menghancurkan sekte solipsistik Anda. Wang Xian sedikit ganas saat dia melepaskan semua kekuatan di tubuhnya tanpa menahan diri. Hampir 100.000 orang tak berdosa mati karena dia. Dia ingin membalas dendam. Hari ini, dia sudah mengonsumsi pil darah yang kejam. Dia sudah siap kehilangan tubuhnya di sini. Dengan tubuhnya, dia akan menghancurkan seluruh sekte. Kamu-kamu, kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi menatap Wang Xian dan Mo Sa saat ekspresi mereka berubah drastis. Dua ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan Sitraf sebenarnya adalah dua ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan tembus pandang. Bahkan jika mereka menarik Nangong Jianghe dan bertarung 3 lawan 2, bahkan jika mereka bisa menang. Beberapa dari mereka bahkan mungkin mati. Adapun seluruh sekte tunggal, pertempuran mereka hanya bisa dilakukan di sini karena formasi susunan mereka menutupi 108 gunung. Namun, begitu formasi ditarik, iblis langit dan Mo Sa bisa pergi dengan mudah. Jianer, jangan takut. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Tatapan Wang Xian menyapu semua orang. Tubuh naganya bergerak dan terbang langsung menuju Ling Jianer. Meneguk, wajah Ao Tian dipenuhi ketakutan saat melihat Wang Xian terbang di atas. Tian, ayo pergi.
Istri ketua sekte segera meraih lengan Aotian dan terbang ke belakang. Saat ini, tidak ada yang berani menghentikan Wang Xian. Berdengung, cakar naga Wang Xian menjulur ke arah Ling Jian-er. Pengekangan pada tubuhnya langsung dihapus. Wang Xian, Ling Jian-er membuka mulutnya. Mata merahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menatapnya dan mendarat di tengah cakar naganya. Jian-er, jangan khawatir. Wang Xian tersenyum dan menatap Mosa. Mosa, aku akan menyerahkan Jian-er padamu. Selama dia kehilangan sehelai rambut, kamu tidak akan bisa hidup lagi. Jangan khawatir, Bos Mo, bersamaku, Mosa, di sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti Nona Ling Jian-er. Mosa menepuk dadanya dan berjanji. Matikan formasi. Kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi merasakan aura dari Wang Xian dan Mosa dan berteriak karena malu. Berdengung, berdengung, berdengung. Dengan formasi ditutup, hanya pegunungan yang bisa masuk dan keluar dengan bebas lagi. Formasi diaktifkan. Ayo mundur. Hanya sekte yang menyerah. Mereka tidak berani bertarung di sini. Awalnya, hanya sekte yang ingin menggunakan formasi untuk menjebak dan membunuh mereka. Namun, Iblis Langit sekarang memiliki kekuatan seniman bela diri kosong tembus pandang level 9. Itu benar-benar melampaui kemampuan hanya sekte untuk melawan. Saya tidak menyangka bahwa Iblis Langit akan benar-benar memenangkan konfrontasi ini. Terlebih lagi, setelah hari ini, kekuatan super kelima akan muncul di area yang luas. Semua kekuatan mengungkapkan ekspresi kaget ketika mereka melihat formasi pecah. Menggunakan kekuatan dua orang, mereka membuat satu-satunya sekte menundukkan kepalanya. Kamu pikir aku akan pergi setelah membuka formasi? Haha. Jika saya pergi, lalu bagaimana dengan hampir 100.000 orang yang meninggal karena saya? Hari ini, kecuali aku mati di sini, sektemu tidak akan damai. Wang Xian mengayunkan cakar naganya dan mengirim Ling Jian-er ke sisi Mosa. Tubuhnya memancarkan aura berdarah dan ditentukan. Dia menyapu pandangannya ke semua orang di sekte dan meraung dengan niat membunuh. Kata-katanya menyebabkan semua orang di sekte memiliki ekspresi yang sangat suram. Mudah untuk mengundang kejahatan, tetapi sulit untuk mengirim kejahatan. Bab 1605 Pertempuran Kegilaan 4. Di dalam pegunungan Solitaire, penutupan formasi susunan mewakili penyerahan sekte Solitaire. Dua ahli di peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam menghadapi dua ahli di peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam dari sekte Solitaire, serta Nangong Jianghe dari keluarga kerajaan selatan. Ada total 3 ahli. 3 lawan 2. Bahkan jika mereka bisa menang, sekte Solitaire dan Nangong Jianghe harus membayar harga yang sangat mahal. Tanda seru. Harga ini paling tidak akan menghancurkan lebih dari setengah sekte dan paling banyak, membunuh seorang ahli di level 9 dari tahap kekosongan Sitraf. Harganya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sekte itu. Namun, yang mengejutkan semua ahli dan murid sekte dan semua kekuatan di wilayah yang luas adalah bahwa Wang Xian masih menatap semua orang di sekte tersebut dengan haus darah dan niat membunuh. Apakah dia gila? Kecuali dia terluka di sini, dia tidak akan bisa membawa perdamaian ke sekte tersebut. Apa yang coba dilakukan oleh Iblis Langit? Ya Dewa, terluka. Apa arti setan langit? Selain membunuhnya, apakah dia tidak akan pergi? Bukankah ini terlalu kejam? Demi hampir 100.000 orang yang mati karena dia, apakah Iblis Langit akan melawan sekte itu sampai mati? Di sekitarnya, pasukan semua orang mundur ke tempat yang jaraknya lebih dari 10 km. Melihat Iblis Langit yang masih melayang di langit, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi ngeri. Sekte sudah menyerah. Apalagi yang ingin dilakukan Iblis Langit? Bertarung dengan nyawanya. Tetapi apakah ada kebutuhan untuk itu? Ini murni tindakan bunuh diri. Sky Demon, jangan mengira sekte saya benar-benar takut pada Anda. Kepala sekolah tertinggi meraung pada Wang Xian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Wajahnya dipenuhi amarah. Aliran angin hijau bersiul dan mengembun di sekelilingnya. Itu seperti tanda yang dibentuk oleh badai. Di sampingnya, ekspresi Patriark Feng Qi terus berubah seolah dia sedang membuat keputusan besar. Adapun Nangong Jianghe, yang berjarak 1000 meter, ekspresinya menjadi lebih gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Iblis Langit juga ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan tembus pandang. Selanjutnya,
Dia membunuh semua ahli dan murid dari keluarga kerajaan selatan dengan cara yang sangat kejam. Dia telah membunuh mereka tepat di depannya. Dia mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat Crazy Sky Demon. Dia tidak pernah menyangka akan memprovokasi orang gila seperti itu. Sayangnya, tidak ada ruang untuk penyesalan. Juga, ada pria yang membunuh ayahnya. Niat membunuh pada tubuh Namong Jianghe menjadi semakin serius. Haha, karena kamu tidak takut, mari kita bertarung hidup dan mati. Haha. Hari ini, aku akan membuat satu-satunya sektemu jatuh ke dalam ketakutan. Wang Xian menatap Patriark Feng Qi, pemimpin sekte tertinggi, dan tertawa sinting. Dia sudah mengkonsumsi pil darah kekerasan. Wang Xian sudah bersiap untuk tubuhnya yang rusak. Sebelum meninggal, dia akan membunuh sebanyak mungkin orang. Setelah mengatakan itu, Wang Xian mengayunkan cakar naganya dan batu gerindra 5 elemen muncul di atas kepalanya. Batu kilangan 5 elemen dalam radius 6 km memancarkan energi destruktif. Menghancurkan. Wang Xian tidak membuang waktu lagi berbicara dengan mereka. Dia mengangkat kepalanya dan melihat penggilingan besar dari 5 elemen di langit. Kemudian, dia berteriak keras. Berdengung. Aliran energi menakutkan langsung menuju puncak Yingtian. Bagus. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani melawan Anda sampai mati? Karena kami akan membunuhmu, ayo lakukan. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Patriark Feng Qi, yang berdiri di samping, melihat serangan Wang Xian. Matanya menunjukkan ekspresi gila saat dia meraung dengan marah. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Membunuh. Wajah kepala sekolah tertinggi juga dipenuhi dengan kedengkian. Aura tiraninya benar-benar dilepaskan. Sebagai faksi yang telah berdiri teguh selama puluhan ribu tahun, sebagai ahli tiada taraf yang telah berkultivasi ke tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan tembus pandang. Mereka telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati sepanjang hidup mereka. Mereka akan dipenuhi rasa takut terhadap iblis langit dan Mosa. Namun, provokasi dan serangan terus-menerus dari iblis langit telah benar-benar membuat marah dua ahli terkuat dari sekte tersebut. Tubuh mereka juga memancarkan aura pertarungan hidup dan mati. Dharma Idol, badai melanda dunia. Patriark Feng Qi meraung marah. Badai yang mencapai langit langsung terbentuk di depannya dan menuju ke arah kekuatan destruktif dari penggilingan besar 5 elemen. Dharma Idol, turbulensi angin surgawi. Kepala sekolah tertinggi mengungkapkan ekspresi kejam saat dia menyerang Wang Xian secara langsung. Hembusan turbulensi angin surgawi menutupi area seluas 10 km. Di ruang ini, hembusan atribut angin yang menakutkan mengoyak udara di sekitarnya. Bahkan udara bergemerisik. Nona Lingjianer, berhati-hatilah di sini. Bos Mo, saya datang. Ketika Mosa melihat bahwa Wang Xian bersiap untuk bertarung sampai mati dengan sekte tersebut, dia sedikit terkejut. Namun, Mosa, yang telah menebaknya sebelumnya, tidak terlalu terkejut. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang pemimpin sekte tertinggi secara langsung. Namong Jianghe, bantu kami menghentikan orang tua ini. Kami akan membunuh iblis langit dan kemudian membunuhnya. Sekte tertinggi kita dan keluarga kerajaan selatan sepenuhnya bersatu. Saat pemimpin sekte tertinggi melihat serangan Mosa, ekspresinya sedikit berubah. Ia langsung berteriak keras. Bagus, Mosa, aku pasti akan membunuhmu karena membunuh ayahku. Sky Demon, kamu membunuh seorang murid dari keluarga kerajaan selatanku. Keluarga kerajaan selatan saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Ekspresi Namong Jianghe berubah drastis. Niat membunuh yang mengerikan perlahan keluar dari matanya saat dia dengan dingin meraung. Jika Mosa bukan orang yang membunuh ayahnya, dia mungkin tidak akan menyerang. Tapi sekarang, mereka tidak dapat didamaikan dan tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Membunuh. Siapa yang takut pada siapa? His, Tuhanku, mereka benar-benar berkelahi. Pertempuran antara 5 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tingkat atas yang mendalam tidak pernah terjadi selama hampir 10.000 tahun, kan? Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak pertempuran mengerikan terjadi di wilayah yang luas. Mengapa iblis langit ini ingin bertarung sampai salah satu dari mereka mati? Jika mereka benar-benar bertarung, hanya sekte saya dan keluarga kerajaan selatan yang akan menang. Di kejauhan,
Semua orang melihat pertempuran yang telah benar-benar meletus, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sekali lagi mundur lebih dari 10 kilometer. Pertempuran yang mengerikan seperti itu akan memengaruhi area seluas setidaknya 50 kilometer. Mosa, hari ini, aku secara pribadi akan membalas dendam untuk ayahku. Nangong Jianghe menatap Mosa, dan dia langsung menyerang dengan api yang merusak. Kerajaan naga di telapak tangan. Kepala naga di bawah langit. Tubuh naga 10.000 mil. Wang Xian meraung marah dan melepaskan semua bentuk dharmanya. Cakar naga, kepala naga, dan tubuh naga membesar dan berubah menjadi binatang naga surgawi yang panjangnya sekitar 10 kilometer. 10 kilometer adalah 10.000 meter. Tubuh yang panjangnya 10.000 meter sebanding dengan ukuran puncak gunung di pegunungan Solitaire. Ledakan. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan menyerang pemimpin sekte tertinggi dan tetua Feng Qi dengan serangan yang mengandung kekuatan tak terbatas. Dengan tubuh 10.000 meter, itu sebanding dengan binatang raksasa dari Nyonya Laut Tandus. Ketika mereka melihat Wang Xian dalam wujud lengkapnya, ekspresi pemimpin sekte tertinggi dan tetua Feng Qi sedikit berubah. Semua kekuatan yang menonton di sekitarnya juga dipenuhi dengan keheranan. Fisiknya terlalu menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Patriark Feng Qi dan kepala sekolah tertinggi menghindari cakar naga Wang Xian. Cakar naga raksasa itu mendarat di puncak Yingtian. Seluruh puncak setinggi 10.000 meter itu langsung runtuh. Bab 1606 Pertempuran Kegilaan 5. Gemuruh. Gunung setinggi 10.000 meter itu runtuh. Melihat dari jauh, itu memberi orang dampak visual yang menakutkan. Terutama naga dewa yang menakutkan di langit setinggi 10.000 meter. Tanda seru. Kekuatan tubuh ini terlalu menakutkan. Hanya puncak gunung di pegunungan saya yang bisa meninggalkan bekas di atasnya. Sekarang, itu telah runtuh secara langsung. Tubuh 10.000 meter. Setan surgawi sebenarnya bisa berubah menjadi tubuh setinggi 10.000 meter. Aku bertanya-tanya mana yang lebih kuat, dia atau Dewi Kehancuran. Kekuatan fisik iblis surgawi sangat menakutkan. Namun, saya masih merasa Dewi Kehancuran lebih kuat. Kekuatan binatang raksasa Dewi Kehancuran adalah kehancuran dunia yang sebenarnya. Juga, cara yang menakutkan dari Dewi Kehancuran seharusnya lebih kuat dari iblis surgawi. Berbagai kekuatan di kejauhan memandangi sosok Wang Xian dengan keterkejutan di wajah mereka. Tubuh sepanjang 10.000 meter ini membuat semua orang berpikir tentang Dewi Kehancuran dan binatang raksasa di bawah komandonya. Mereka adalah binatang raksasa sepanjang 10.000 meter yang sama. Keduanya membuat perbandingan. Sebagian besar ahli masih merasa bahwa Dewi Kehancuran lebih kuat. Sarana Dewi Kehancuran jauh lebih kuat daripada setan langit. Gelombang apokaliptik. Gelombang apokaliptik. Suara marah keluar dari mulut kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi pada saat bersamaan. Dalam radius lebih dari 10 kilometer, bila angin yang menakutkan turun dari langit dan menyerang tubuh Wang Xian setinggi 10.000 meter. Batu kilangan 5 elemen, bertahan. Batu kilangan 5 elemen di atas kepalanya berputar dengan cepat. Awan kabut seperti bumi terbentuk di langit dan sepenuhnya menutupi bilah angin di langit. Membunuh. Wang Xian membuka mulutnya yang besar. Gelombang energi destruktif melesat ke depan secara langsung. Pada saat yang sama, tubuh raksasanya bertabrakan dengan kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi. Kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi adalah pembudidaya atribut angin. Kecepatan mereka sudah sangat menakutkan. Namun, dibandingkan dengan Wang Xian yang bergerak ringan 10.000 meter, masih ada celah yang sangat besar. Tombak angin. Keduanya memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka buru-buru menghindari jangkauan serangan energi destruktif. Tombak angin tajam sepanjang 5.000 meter menembus lurus ke arah Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi destruktif terus menyerang ke depan. Di belakang mereka, puncak gunung di pegunungan Solitaire runtuh. PFFT, PFFT. Namun, dua tombak angin sepanjang 5.000 meter itu menembus langsung ke tubuh Wang Xian, membawa banyak darah. Munculnya luka sepanjang 100 meter bukanlah cedera serius bagi Wang Xian. Bats. Namun, yang mengejutkan kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi adalah luka terbuka itu meleleh dengan cepat. Daging dan darahnya meleleh dan memasuki tubuh Wang Xian, berubah menjadi energi yang paling murni.
Dia sepertinya telah mengkonsumsi ramuan terlarang yang menggunakan konsumsi tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Bunuh dia, kita bisa membunuhnya. Patriark Feng Qi adalah yang pertama bereaksi. Matanya dipenuhi dengan cahaya saat dia meraung. Membunuh. Sedikit rasa dingin melintas di wajah kepala sekolah tertinggi. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan hembusan tombak angin melesat ke arah Wang Xian. Patriark Feng Qi memegang kipas besar itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke depan. Mengaum, mengaum, menghadapi serangan dari mereka berdua, mata Wang Xian dipenuhi amarah dan kekejaman. Dia benar-benar mengabaikan serangan dari mereka berdua. Tubuh besarnya bertabrakan dengan mereka secara langsung. Ini buruk. Dia ingin bertukar luka dengan kita. Wajah kepala sekolah agung berubah drastis saat dia melihat Wang Xian maju tanpa rasa takut. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk menghindari serangan dari tubuhnya yang sepanjang 10.000 meter itu. Tombak angin mendarat di tubuh Wang Xian, menyebabkan darah berceceran ke segala arah. Darah menghujani tanah. Bang! Kekuatan besar bertabrakan dengan kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi. Keduanya seperti lalat. Wajah mereka menjadi sangat pucat saat mereka mundur. Bang! 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 Setelah menabrak lebih dari 10 gunung setinggi 10.000 meter, mereka akhirnya berhenti dan memuntahkan seteguk darah. Sialan, orang ini berkelahi dengan kita. Dia menggunakan kekuatan hidupnya. Mari bersembunyi. Mata Patriark Feng Qi berkilat dengan lampu hijau saat dia mengingatkan kepala sekolah tertinggi. Ya, kepala sekolah tertinggi menganggukkan kepalanya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat ke arah Wang Xian yang menyerbu ke arah mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka berdua bergerak dan mengelak ke kiri dan kanan masing-masing. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan terdengar lagi. Puncak gunung di dalam pegunungan hancur berkeping-keping. Pergi ke neraka. Lebih dari selusin puncak gunung hancur berkeping-keping. Kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi mengacungkan senjata mereka. Tombak besar mendarat di tubuh Wang Xian sekali lagi. Itu sedalam 100 meter dan darah segar berceceran di mana-mana. Mengaum, mengaum, menghindar. Lalu aku akan menyerang murid sektemu. Wang Xian meraung dengan ekspresi brutal di wajahnya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh area dan menyerang dengan pabrik penggilingan 5 elemen. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan pemimpin sekte tertinggi dan Patriark Feng Qi. Setelah mengkonsumsi pil darah eksplosif, dia hanya bisa membunuh beberapa orang lagi sebelum meninggal. Sialan, semua murid sekte Solitaire, lari. Lari jauh. Hari ini, kita pasti akan membunuh Skyvien. Master sekte tertinggi meraung dan memperingatkan semua murid sekte Solitaire dalam radius puluhan kilometer. Ledakan, ledakan, ledakan. Ah! Namun, ketika sungai pemusnahan muncul, langsung menyerang murid-murid sekte Solitaire yang tidak sempat mengelak. Energi garis pemusnahan membunuh ribuan murid sekte Solitaire. Murid-murid sekte Solitaire lainnya melarikan diri ke kejauhan dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Skyvien tampaknya mempertaruhkan nyawanya. Patriark Feng Qi berkata bahwa dia meminum pil terlarang dan dia menghabiskan kekuatan hidupnya. Skyvien tampaknya tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan ketika dia berada di dinasti Ichehat. Dia mungkin menggunakan metode lain untuk mencapai level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Lihat, daging dan darah di dalam luka iblis langit terbakar. Setan langit menggunakan kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya. Semua orang di sekitarnya menatap pertempuran ini, terutama Wang Xian dan satu-satunya faksi. Melihat kondisi di dalam tubuh iblis langit, semua orang sangat heran. Kekuatan iblis langit tampaknya telah ditingkatkan secara paksa melalui metode terlarang. Tidak heran pemimpin sekte tertinggi dan Patriark Feng Qi dari sekte kami percaya diri dalam membunuh iblis langit. Jadi itu alasannya. Penatua dari Kekaisaran Wuji dan kelompok ahli di level 8 dari alam tembus pandang telah melihat melalui petunjuk dan berbisik. Namun, saya khawatir sekte kita akan menderita kerugian besar selama periode ini. Beberapa ahli mengatakan hal yang sama. Mengganggu dia. Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan sekte kita. Kepala sekolah tertinggi berteriak keras. Dia terbang ke belakang Wang Xian dan menebas bilah angin yang menakutkan itu. Jika kamu ingin mengikatku, jebak aku. Wang Xian melihat kepala sekolah tertinggi terbang ke belakang dan menatap Patriark Feng Qi.
Pabrik penggilingan 5 elemen berputar dengan cepat dan terbang menuju Patriark Fengqi. 5 elemen berputar dan kekuatan pengikat terkuat mendarat langsung di Patriark Fengqi. Bab 1607-1607. Oh tidak, Patriark Fengqi merasakan energi yang terkurung di sekelilingnya, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Membinasakan. Tanda seru. Wang Xian memanfaatkan kesempatan itu dan membuka mulutnya. Sebuah sungai pemusnahan langsung menuju Patriark Fengqi. Ah! Angin alam semesta, perisai angin, dinding angin, angin tanpa jejak. Melihat energi menakutkan menyapu ke arahnya, ekspresi Patriark Fengqi berubah drastis. Gelombang pertahanan yang kuat muncul tepat di depannya. Pergi ke neraka. Wajah kepala sekolah agung berubah drastis saat dia melihat Wang Xian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tetua Fengqi. Dia mengangkat tongkat atribut angin di tangannya. Tombak angin setebal 20 meter muncul di langit di atasnya. Kedua tangannya menyerang Wang Xian. PFFT, 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 PFFT. Sungai pemusnahan menyapu tubuh tetua Fengqi. Pertahanan atribut angin runtuh dengan cepat. Penatua Fengqi memuntahkan darah dan melawan dengan putus asa. Tombak setebal 20 meter mendarat di tubuh Wang Xian dan menembus kedalaman 1000 meter ke dalam tubuhnya. Darah segar berceceran ke segala arah saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, karena ukuran tubuh Wang Xian yang mengerikan, lukanya tidak fatal. Wang Xian menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan langsung menyerang Patriark Fengqi. Ledakan, energi yang luar biasa ditambah dengan tubuhnya yang menakutkan membuat Patriark Fengqi terbang. Salah satu lengannya berubah menjadi kabut berdarah setelah tabrakan. Seperti yang diharapkan, iblis langit pasti telah mengkonsumsi pil terlarang atau menggunakan mantra terlarang. Namun, di bawah situasi putus asa dari Sky Demon, salah satu dari mereka mungkin mati. Ini adalah situasi hidup atau mati. Sangat mungkin salah satu dari mereka diambil. Semua orang di sekitar sangat terkejut saat melihat bagaimana Wang Xian berjuang untuk hidupnya. Risiko seorang seniman bela diri yang merembes kehampaan tingkat 9 sangat menakutkan. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan mati bahkan jika aku bisa membunuh iblis langit. Ekspresi Patriark Fengqi berubah drastis ketika dia melihat tatapan gila Wang Xian. Ekspresi kepala sekolah juga tidak terlihat bagus. Dia melihat ke samping dan melihat Nangong Jianghe dan Mo Sa saling bertarung. Meskipun Nangong Jianghe tidak beruntung, hidupnya tidak dalam bahaya. Tidak mungkin baginya untuk membantu mereka. Jika ahli lain dari keluarga kerajaan selatan di level 9 dari tingkat kekosongan Sitraf tiba, dia pasti bisa membunuh iblis langit dengan cepat. Kepala sekolah tertinggi menggeram dengan ekspresi yang sangat malu. Di sisi lain, Patriark Fengqi menghindari serangan Wang Xian karena ketakutan. Gunung-gunung sekte tunggal runtuh satu persatu dengan suara yang memekakkan telinga. Setengah dari 108 gunung telah runtuh. Saatnya pergi ke sekte Solitaire. Begitu aku mendapatkan batu kehidupan itu dari sekte Solitaire, kekuatan Little Blue akan sangat meningkat. Saat ini, di lautan tandus yang tertutup awan hitam, seorang wanita dengan sosok cantik seperti Dewi berdiri di permukaan laut, memancarkan energi misterius. Matanya yang indah melihat ke depan saat dia bergumam. Xiaolan, saatnya kita pergi. Dia berkata dengan lembut. Suara yang menyenangkan terdengar di laut yang gelap. Meneguk, meneguk, meneguk. Begitu suaranya memudar, sosok yang sangat besar perlahan muncul di permukaan laut. Sosok itu panjangnya lebih dari 10.000 meter. Namun, lebarnya juga 2000 meter yang menakutkan. Dibandingkan dengan kepala dan tubuh naga Wang Xian, yang lebarnya 500 hingga 600 meter, binatang besar yang lebarnya 2000 meter ini tampak lebih menakutkan. Energi khusus dipancarkan dari tubuhnya. Itu adalah bentuk tubuh keabu-abuan. Dari jauh, itu tampak seperti planet yang mengandung energi yang menakutkan. Itu muncul dari dasar laut dan perlahan membuka mulutnya yang besar. Mulut jurang besar yang tampak seperti lubang hitam muncul. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Bahkan seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas akan ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mulut besar itu perlahan menyelimuti wanita itu. Pintu lubang hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, di langit yang jaraknya lebih dari 10.000 kilometer,
mulut jurang besar dengan keliling 3.000 meter muncul dari udara tipis di langit. Sosok yang sangat besar langsung memblokir separuh langit. Binatang besar itu muncul. Itu membuka mulutnya yang besar. Di tengah mulut besar itu, ada seorang wanita misterius yang tak tertandingi mengambang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lubang hitam lain muncul di depan binatang raksasa itu. Binatang raksasa memasuki lubang hitam dan perlahan menghilang. Setiap 10 detik, itu akan menempuh jarak lebih dari 10.000 kilometer. Betapa menakutkan! Betapa menakutkan! Bum bum bum. Di posisi sekte tunggal, pertempuran mengerikan berlanjut. Puncak utama yang menjulang tinggi dan megah dari sekte tunggal itu runtuh di bawah benturan Wangxian. Seluruh sekte solitaire berantakan. Butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk pulih. Mengapa dia belum mati? Mengapa dia belum mati? Ukuran tubuhnya jelas berkurang menjadi sekitar 7.000 meter. Kepala tertinggi dan Patriark Feng Qi terlihat sangat malu. Ukuran tubuh iblis langit telah berkurang dari lebih dari 10.000 meter menjadi sekitar 7.000 meter. Namun, kekuatan penghancurnya masih sangat menakutkan. Setelah 10 menit pertempuran, tubuh Patriark Feng Qi dipenuhi luka. Tidak hanya salah satu lengannya yang hilang, bahkan dadanya pun roboh. Jika tidak ada yang salah, Skyvian akan mati, tetapi Patriark Feng Qi juga akan diseret ke dalam jurang oleh Skyvian. Di kejauhan, semua faksi di wilayah yang luas menyaksikan pertempuran yang mengerikan ini dengan sangat terkejut. Pertempuran ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh wilayah yang luas. Iblis langit pasti akan mati, tetapi leluhur sekte Solecism juga akan mati. Weng, pada saat ini, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di langit. Aura biadab langsung datang dari dalam. Perubahan mendadak di langit dan aura mengerikan itu menyebabkan tubuh semua orang bergetar. Bahkan Mosa dan Nangong Jianghe terkejut. Mereka berhenti berkelahi dan melihat ke langit. Nyonya Laut Liar ada di sini. Kepala sekolah tertinggi dan tetua Feng Qi, yang bersembunyi, bergerak ketika mereka melihat lubang hitam yang sudah dikenal di langit. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menatap lubang hitam. Hah! Aura familiar datang menghampiri dan menyebabkan Wangxian berhenti bergerak. Dia melihat lubang hitam yang tiba-tiba muncul di langit dan matanya berbinar. Merayu. Suara gembira terdengar dari dalam lubang hitam. Suara itu langsung bergema di seluruh dunia. Kepala abu-abu yang sangat besar perlahan muncul dari lubang hitam. Kepala membuka mulutnya yang sepertinya bisa menelan gunung. Di tengah mulut, ada seorang wanita mengambang. Itu Dewi Kehancuran, Dewi Kehancuran dan binatang besarnya. Ya Dewa, Dewi Kehancuran ada di sini, dia sebenarnya ada di sini. Awalnya, kepala sekolah tertinggi pernah berkata bahwa Dewi Kehancuran akan datang, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan datang sekarang. Ya Dewa, ini terlalu menakutkan. Dia keluar dari kehampaan secara langsung. Ini. Suara kaget datang dari mulut semua orang. Seluruh dunia terfokus pada Dewi Kehancuran yang misterius dan kuat. Hahaha, hahaha, Dewi Kehancuran, kamu ada di sini. Bantu kami membunuh Sky Demon yang terluka parah ini. Semua batu kehidupan sekte kami akan segera diberikan kepadamu. Selain itu, kami berjanji bahwa kami akan mengumpulkan kekuatan seluruh sekte untuk mencari batu kehidupan Dewi Kehancuran di masa depan. Suara bersemangat dari hierarki tertinggi terdengar. Patriark Feng Qi menoleh dan menghela nafas lega. Dengan kedatangan Dewi Kehancuran, mereka akan terselamatkan. Dengan binatang raksasa Dewi Kehancuran, dia benar-benar bisa menangani Skyvian yang terluka parah. Bab 1608 mengejutkan dunia. Ini sudah berakhir. Hubungan antara Dewi Kehancuran dan Sekte Tunggal. Setan langit akan hancur. Kali ini, tidak hanya iblis langit yang dikutuk, bahkan lelaki tua Mosa pun dalam masalah. Dewi Kehancuran terlalu kuat. Saudara Wangxian. Tanda seru. Di posisi klan He dan Kekaisaran Wuji, ketika mereka melihat Dewi Kehancuran tiba-tiba muncul dalam kehampaan dan mendengar suara Master Sekte tertinggi, wajah mereka menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dewi yang sunyi adalah seorang wanita yang sangat misterius yang memiliki binatang raksasa yang sangat menakutkan. Setelah Dewi yang sunyi muncul dan menghancurkan keluarga kelas 1, dia dinyatakan sebagai kekuatan super terbesar keempat di wilayah yang luas. Seorang manusia dan binatang dianggap kekuatan super.
Orang bisa membayangkan seberapa besar ketakutan yang dimiliki setiap orang terhadap Dewi yang sunyi. Faktanya, barusan, semua orang telah membandingkan tubuh 10.000 meter dari iblis langit dengan binatang raksasa Dewi yang sunyi. Sebagai perbandingan, semua orang masih berpikir bahwa binatang raksasa Dewi terpencil itu lebih menakutkan. Sekarang, kekuatan iblis langit telah sangat berkurang, dan dengan kedatangan Dewi yang sunyi sepi, ia dapat dengan mudah menghukum iblis langit. Kali ini, harapan iblis langit untuk mengorbankan seniman bela diri kekosongan tingkat 9 yang mendalam dengan nyawanya akan segera hilang. Penatua dari seniman bela diri kekosongan tingkat 8 Kerajaan Wuji berkata dengan sedikit kekecewaan. Kota Wuking menyaksikan tanpa daya dari samping. Adapun He Yuan, He Sui King, dan yang lainnya, mereka mendesah marah dan sedih. Oh, binatang raksasa yang menakutkan itu benar-benar muncul dari lubang hitam. Mata abu-abunya yang besar menatap Wang Xian di langit. Ada beberapa kegembiraan di matanya saat dia mengeluarkan suara ceria sekali lagi. Saat dia keluar, dia merasakan aura yang sangat familiar itu. Aura itu seperti ayahnya, binatang besar, Xiaolan. Wanita misterius yang mengambang di tengah mulut besar Xiaolan secara alami telah meninggalkan Istana Naga. Dia adalah Lan Qingyue, yang telah meninggalkan Wang Xian selama lebih dari 2 tahun. Lan Qingyue, yang memiliki warisan master pemakan dewa Kun kuno, memiliki potensi yang tidak kalah dengan warisan naga surgawi. Setelah Istana Naga pindah ke benua yang luar biasa, dia memimpin sedikit biru di jalur yang kuat. Perjalanan ini berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Kekuatannya sudah mencapai tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Adapun biru kecil, dia bahkan lebih kuat darinya. Karena kebetulan, dia menemukan bahwa satu-satunya sekte telah memperoleh sejumlah besar batu kehidupan, jadi dia ingin mendapatkannya dari sana. Kekuatan Little Blue meningkat pesat, jadi dia membutuhkan lebih banyak energi. Namun, selama dia bisa mendapatkan batu kehidupan hanya dari sekte saya, dia bisa sangat meningkatkan kekuatan biru kecil. Dia bahkan bisa menerobos ke alam umur panjang, menjadi setengah dewa, dan menjadi binatang luar angkasa. Selama dia mendapatkan batu kehidupan ini, Lan Qingyue memutuskan untuk kembali ke Istana Naga, sisi suaminya, dan sisi saudara perempuannya. Kembali ke rumahnya. Ketika dia keluar dari Gua Kun, hubungan darah dan hubungan spiritual segera ditransmisikan. Dia mengabaikan sosok kepala sekolah tertinggi dan tujuan kunjungannya. Dia dengan cepat melihat sosok itu. Xiao Xian, suamiku. Ketika Lan Qingyue melihat tubuh naga surgawi dengan atribut, 2 tahun kerinduan dan 2 tahun emosi membuatnya meledak sepenuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Namun, ketika dia merasakan kondisi tubuh Wang Xian, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia merasakan sakit hati dan gelombang kemarahan. Ini adalah suaminya. Dia menjauhkan diri darinya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa berjuang bersama suaminya dan membantunya. Sekarang dia melihat bahwa dia terluka parah dan bahkan tidak dapat pulih darinya. Martabat dan kemarahan yang telah dia kumpulkan selama 2 tahun pelatihan terakhir meledak sepenuhnya. Penguasa wanita di Laut Wildlands, bantu kami membunuh setan langit terlebih dahulu, lalu bunuh seniman bela diri kekosongan level 9 ini. Keluarga Kerajaan Selatan kami berjanji untuk mengerahkan semua kekuatan kami untuk membantu Anda menemukan apa yang Anda butuhkan. Nangong Jianghe, yang jaraknya puluhan kilometer dari medan perang, juga buru-buru berteriak. Wajahnya juga dipenuhi kegembiraan. Demon Langit terluka parah, dan Dewi Hutan Belantara telah turun. Begitu Dewi Hutan Belantara membantu mereka, mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan iblis langit. Dengan energi misterius Dewi Hutan Belantara, dia pasti bisa menjaga Mosa. Kegembiraan, dan semangat. Hahaha, Dewi Hutan Belantara, 2 kekuatan super kami telah berjanji bahwa selama kamu membantu kami pasti akan membayarmu 10 kali lipat. Ketika Master Sekte tertinggi mendengar janji dari keluarga Kerajaan Selatan, dia juga meraung kegirangan. Sebelumnya, dia bisa menggunakan batu kehidupan untuk mengundang Dewi Barbar. Kali ini, dia yakin bahwa dia bisa membuatnya membantu mereka. Bagus sekali, Dewi Barbar ada di sini. Bunuh iblis langit, bunuh iblis langit. Pada saat ini, Ao Tian juga meraung dengan suara rendah dan buas. Karena wanita yang disukainya, satu-satunya sekte jatuh ke dalam situasi ini. Setelah masalah ini selesai,
dia pasti akan menjadi pendosa dari Sekte Tunggal. Namun, selama dia membunuh Iblis Langit, dia akan bisa mengurangi kejahatannya. Ini sudah berakhir. Kedua negara adidaya telah membuat janji besar untuk mengundang mereka, dan dengan hubungan antara Dewi Hutan Belantara dan mereka, Iblis Langit dan Sesepuh mungkin akan tertinggal. Iblis Langit dan pakar tak tertandingi lainnya seharusnya sudah pergi sejak lama. Sekarang, dengan metode aneh Dewi Hutan, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Ketika pasukan di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka berpikir sendiri. Xiao Xian, ketika Lan Qingyue mendengar kata-kata kepala sekolah tertinggi dan Namong Jianghe, tubuhnya sedikit gemetar dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia membuka mulutnya dan memanggil Wang Xian dengan lembut. Suaranya langsung bergema di seluruh dunia. Xiao Xian. Panggilan lembut itu mengejutkan kepala sekolah tertinggi yang bersemangat dan semua orang dari sekte tersebut. Semua orang di sekitar juga tertegun. Suami, merayu. Suara lain terdengar bersamaan dengan sorak-sorai binatang raksasa yang menakutkan itu. Xiaolan membawa Dewi Hutan Belantara dan terbang perlahan menuju Sky Demon. Sosok besar Xiaolan bergerak dan datang tepat di depan Wang Xian. Dia menggunakan kepalanya untuk menyentuh Wang Xian dengan lembut dalam upaya untuk menyenangkannya. Lan Qingyue dengan lembut membelai kepala naga besar Wang Xian. Energi misterius memasuki tubuh Wang Xian dan menyembuhkan lukanya. Namun, pada saat ini, seluruh dunia tampaknya telah menjadi sunyi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Suami, kedua kata ini bergema dalam di benak semua orang seperti guntur. Setan langit, Santo Cahaya, dan pendeta. Semua orang tahu bahwa nama aslinya adalah Wang Xian. Xiao Xian adalah nama yang penuh kasih sayang. Suami, ini adalah bentuk sapaan antara suami dan istri. Setan langit adalah suami dari Dewi Hutan Belantara, dan istri dari Setan Langit. Apa-apaan ini? Mengejutkan. Uhuk-uhuk, Qingyue, sudah lebih dari 2 tahun. Apakah kamu merindukan saya? Wang Xian melihat penampilan tiba-tiba Lan Qingyue. Dia juga sedikit terkejut dan terkejut. Sosoknya bergerak dan menjelma menjadi wujud manusia. Dia dengan lembut menyentuh wajahnya dan wajahnya penuh senyum.